Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman di pertemuan ke-9 sampai dengan UAS. Di pertemuan 9 ini kita akan membahas tentang merging. Merge merupakan algoritma terbaik yang berdasarkan strategi device dan kongruen. Nah, di mana device dan kongruen ini merupakan algoritma yang berprinsip memecahkan suatu permasalahan yang terlalu kompleks menjadi bagian lebih kecil sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Nah, berikut adalah beberapa tahapan dari device and congruent. Yang pertama, device, di mana device ini memecahkan suatu masalah menjadi sub-problem. Di sini dia bekerja untuk memilah-milah elemen-elemen dari rangkaian data menjadi dua bagian, kemudian mengulanginya, memecah lagi sehingga menjadi hanya satu elemen, di mana satu elemen ini maksimal terdiri dari dua nilai. Kemudian kongruen sendiri, setelah device memecahkan suatu masalah menjadi subproblem, nah di kongruennya dia akan menyelesaikan subproblem secara rekursif. Nah, ini mengurutkannya masing-masing elemen yang tadi sudah dipecahkan, diurutkan kembali, dibandingkan. Dan kemudian yang terakhir, combine. Di sini dia akan menggabungkan dari tahapan kongruen tadi hingga menghasilkan suatu solusi untuk mendapatkan hasil akhir. Di sini caranya dia akan menggabungkan dua bagian secara rekursif untuk mendapatkan rangkaian data yang berurut. Nah, proses ini akan berhenti jika mencapai elemen dasar. Hal ini menyisakan tepat satu elemen, sehingga sisa pengurutannya satu elemen tersebut menandakan bahwa bagian tersebut telah terurut sesuai rangkaian. Nah, di mana merge sort-nya itu terdapat di sini, di combine-nya. Nah, berikut adalah ilustrasi dari device and congruent. Di sini misalkan kita memiliki sebuah problem, di sana device akan melakukan pemecahan menjadi subproblem hingga menjadi satu elemen saja. Kemudian kongruen akan mengurutkan suatu elemennya tadi sehingga menghasilkan sebuah solusi untuk masalah tersebut. Di sini letaknya dari combine. Nah, sehingga algoritma merge sort dilakukan dengan menggunakan cara device and congruent, di mana dia akan memecahkan sebuah masalah, kemudian akan menyelesaikan setiap bagian, dan setelah terselesaikan dia akan menggabungkannya kembali. Di mana inti dari pengurutan merge sort-nya sendiri ada pada tahapan combine. Nah, berikut adalah langkah-langkah dari merge sort-nya. Yang pertama, dia akan membagi sebuah array yang belum terurut menjadi dua bagian dulu. Kemudian akan menghasilkan sub-array-nya. Dan dibagi lagi hingga hanya bersisa satu elemen saja. Yang kemudian ketika sudah terbagi dan hanya bersisa satu elemen, setiap elemen hanya tidak tergabung jadi satu-satu elemen saja, dia akan membandingkan elemen pertama dari subarray. Kemudian dia akan mengambil elemen yang terkecil dan letakkan pada array hasil. Itu akan diulang terus prosesnya, membandingkan terus pengembalian lagi hingga seluruh elemen subarray-nya dipindahkan ke array hasil. Nah, ini ada contoh dari pengurutan dengan merge sort dengan jumlah elemen array genap.
Di sini misal kita mempunyai sebuah array A dengan jumlah elemennya 8. Nah, ini adalah ilustrasinya. Nah, ini adalah 8 elemen, jadi array dimulai dari 0, bukan dari 1. Dan ini adalah isian dari elemen array tadi. Kemudian kita diminta untuk membuat sebuah program untuk mengurutkan dengan metode penggabungan ini sehingga isi array menjadi seperti ini, terurut. Sebelumnya, berikut adalah langkah-langkah merge sort-nya. Di sini kita akan membagi 2. Tadi kan 8. Kita bagi 2, setengah. Di sini, maka sebelah kiri elemennya akan terisi 30, 16, 19, dan 2. Kemudian sebelah kanan 12, 15, 14, 10. Kemudian dia akan membagi lagi menjadi 2 lagi. Ini belum menjadi satu elemen. Nih, kita bagi lagi hingga dia menghasilkan satu elemen. Nah, seperti ini. Setelah kita mendapatkan satu elemen, maka kita akan melakukan sebuah perbandingan. Kita bandingkan isian array sebelah kiri dengan kanan besaran mana. Jika besaran sebelah kanan, kita akan melakukan penukaran tetap. Seperti ini. Ditukar. 16, 30, 2, 9, 12, 15, 10, 14. Nah, kita lanjutkan langkah tersebut untuk melakukan pengurutan dan penggabungan array seperti tahapan yang tadi. Nah, kita susun lagi. Ini kita bandingkan lagi dan kita lakukan penukaran lagi sehingga menghasilkan solusinya seperti ini. Nah, rangkaian ini terdapat device dan congruentnya serta combine-nya. Nah, ini tadi ilustrasinya, di mana rangkaian sampai membentuk satu elemen ini adalah rangkaian proses dari device-nya, proses device. Kemudian, ketika kita melakukan perbandingan hingga mendapatkan hasilnya, pengurutan, proses ini adalah kongruen. Nah, sampai tahap ini adalah kongruen, di sini kongruen dan di sini adalah combine. Nah, berikut adalah contoh pengurutan dengan jumlah elemen array digit. Nah, kita ilustrasikan seperti ini. Kita bisa menggunakan cara sebelumnya atau dengan cara ini. Kita melakukan pembagian dengan melihat, misal kita memiliki 5 elemen. Jadi, elemen pertama 0 ditambah dengan elemen terakhir 5 dibagi 2. Maka kita nanti membaginya sampai dengan elemen yang kedua sebelah kiri. Jadi 9, 0, 1, 2. Kemudian kita bagi lagi ini elemen. Elemen pertama 0 ditambah dengan elemen terakhir 2 dibagi 2. Ini nanti kita ngambil sampai dengan sebelah kiri, ngambil sampai dengan elemen yang pertama. Mendapatkan hasil seperti ini, 9 sama 7, kemudian elemen berikutnya, ini elemen 2, 8. Karena ini sudah menjadi satu elemen, kita sudah tidak akan melakukan pembagian lagi, kemudian kita lakukan pembagian lagi di sebelah kiri ini, hingga satu elemen. Setelah itu kita lakukan pembandingan antara elemen 1 dan elemen yang ke-0. Dibandingkan. Seperti ini, sudah mendapatkan, kemudian kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Didapatkan hasil ini dan sebelah sini diulang lagi seperti tadi. Hasilnya akan terurut seperti ini. Nah, berikut
adalah contoh penggabungan dari dua array menjadi satu array. Misal kita punya array A dan B, kita gabungkan menjadi sebuah array baru yaitu array C. Misal kita memiliki array dengan 5 elemen dan kemudian array B dengan 7 elemen. Dengan isian seperti ini. Ini adalah ilustrasinya. Lalu kita akan melakukan penggabungan, di mana kita memiliki sebuah array C dengan elemen 12 yang belum terisikan, kosong. Nah, ini kita akan gabungkan, kita masukkan ke array C. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, berikut adalah ilustrasi proses menyalin isi array A dan isi array B ke dalam array C. Kemudian kita masuk ke penggabungan dua array menjadi satu array dengan kriteria tertentu. Nah, sama seperti tadi, kita memiliki dua array A dan B. Lalu kita memiliki satu array lagi, array C, di sini kosong seperti tadi. Lalu kita melakukan penggabungan dengan syarat tertentu, di mana array A yang bernilai ganjil dan isi array B yang lebih besar dari 15 akan ditaruh di C. Nah, ini adalah gambarannya. Ini merupakan ilustrasinya nanti ketika kita akan membuat sebuah. Nah, berikut adalah algoritma dari merge sort. Di sini ada fungsi merge sort dengan 3 variabel, integer array, kemudian integer L dan R. Nah, jika L lebih kecil daripada R, maka akan melakukan proses ini, di mana di baris 6 ini adalah proses device-nya, lalu baris 8 dan 9 ini adalah proses dari congruennya, kemudian baris ke-12 ini adalah combine-nya. Nah, berikut fungsi merge-nya sendiri. Di sini ada 3 variabel, left, median, dan right. Di mana left untuk menginisiasikan kiri 1, kemudian median untuk kanan 1, lalu untuk kiri 2, yaitu median plus 1, lalu right sebelah kanan sendiri, yaitu kanan 2. Nah, ini akan digunakan dalam proses kongruennya, di mana I akan menginisialisasikan left. Selama kiri 1 lebih kecil atau sama dengan kanan 1 dan kiri 2 lebih kecil atau sama dengan kanan 2, maka kita kerjakan baris ke-7 hingga ke-13. Nah, jika data kiri 1 lebih kecil atau sama dengan data kiri 2, maka kita lakukan langkah ke-8 dan 9. Nah, jika tidak, kerjakan baris ke-11 dan 12, di mana ini data kiri 1, jika data kiri 1 lebih kecil dari data kiri kanan, maka ini data kiri 1 akan masuk ke hasil atau ke combine-nya. Lalu ini juga sama. Nah, langkah berikutnya sama seperti tadi, hanya beda variabel saja. Kemudian jika selama J kurang dari atau sama dengan rect, maka data J akan masuk ke hasil C. Nah, itu adalah pertemuan kita di teori. Kita akan lanjut ke praktikumnya untuk melakukan proses coding
yang sudah kita ilustrasikan tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.